Salam sejahtera teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali untuk bersama-sama kita boleh membangun mezbah bagi Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Dan saat ini saya ingin bicara tentang satu tema yang mungkin cukup menggelitik, tetapi ya Tuhan ingin kita boleh renungkan ini. Jangan suka ngomongin orang. Jangan suka menghakimi orang. Ya, kira-kira. Baik, Tuhan mau kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita memuliakan Tuhan senantiasa. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berapapun anak-anakmu yang sudah mengikuti pada saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadirat-Mu. Mohon ampun akan segala dosa dan salah kami. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan, supaya kami layak di hadirat-Mu. Turunlah kiranya atas kami semua ya Tuhan, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu mengurapi, menguduskan, menyucikan, mengampuni segala dosa kami, dan memberkati hidup kami, menyembuhkan sakit kami, memulihkan pergumulan kami, melepaskan kami dari keterikatan dosa, melepaskan kami dari keterikatan kuasa kegelapan, dan memberkati hidup kami, usaha pelayanan kami, hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami, persekutuan kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Ya, malam musik Popi sudah bergabungnya, dan teman-teman lain yang juga sudah bergabung. Terima kasih. Dan mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya rindu kita kembali memuji Tuhan. Sebuah pujian untuk memohon Tuhan mengajarkan kita, supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan,
dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Saatnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh dalam tuntunan Tuhan. Urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami boleh dicerahkan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Dan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau satukan hati kami dan kami naikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir ya, teman-teman yang setia. Terima kasih banyak untuk Usi Popi, mengucapkan selamat malam. Pak Pen, terima kasih untuk renungan firman, dan biarlah Tuhan memberkati pelayanan saya ya. Terima kasih Usi Popi, Tuhan berkati. Juga untuk anak kami Noni, ya selamat melayani ya di sana, tetap sabar, setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Lalu Ibu Lili, Liswi Nawati, Tuhan berkati Ibu Lili dan keluarga. Toto, kakak terkasih Usi Ineke Regina, Tuhan berkati. Salam buat Bung Teles dan juga pelayanan di sana. Tuhan berkati dan sembuhkan, pulihkan dalam kesehatan ya. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan taruh di hati saya untuk kita boleh renungkan satu tema. Janganlah kita suka ngomongin orang. Janganlah kita suka menjelek-jelekan orang. Janganlah kita suka menghakimi orang. Ada teman yang bertanya kepada saya, apa pendapat saya mengenai Joseph Paul Zhang yang sedang viral ya saat ini. Dan saya mencoba untuk menonton videonya, dan saya mencoba untuk memahami apa yang beliau rasakan gitu. Walaupun mungkin apa yang saya menduga mungkin saja salah ya, tapi dari apa yang saya amati, saya coba mengikuti apa yang dia boleh ungkapkan, dan saya dapat memahami bahwa yang dia ingin ungkapkan begini. Beliau ya, saya dalam kapasitas menyalahkan atau mendukung, tetapi yang saya menangkap dari apa yang beliau rasakan adalah beliau merasakan bahwa ada ketidakadilan. Ya, menurut beliau ada ketidakadilan di negara ini. Kok orang yang menista agama non-Kristen kok bisa dihukum, tetapi orang yang menista agama Kristen kok tidak dihukum? Kenapa? Dan
beliau sebagai keturunan Tionghoa yang sudah lama di sini, beliau merasa ya kami juga ikut membangun bangsa ini, tapi kenapa kami mengalami diskriminasi? Nah, itu yang beliau rasakan. Sehingga beliau merasa perlu untuk menyuarakan ini dengan bebas ungkapan hatinya. Nah, itu hak setiap orang kan. Negara ini kan menjamin hak asasi setiap orang. Dan mungkin karena beliau merasa tidak bebas untuk bisa mengungkapkan perasaannya, dan beliau memutuskan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga negara yang legal di Jerman, sih katanya begitu. Ya, itu saya coba menangkap aja apa yang kira-kira dari beliau begitu ya. Saya tidak dalam kapasitas karena yang tanya Bapak mendukung atau tidak. Menurut saya sih, kalau sikap saya dengan kondisi bangsa ini, saya memilih untuk tidak mau mengungkapkan apa-apa di depan umum, tetapi saya mengungkapkannya kepada pribadi yang sangat benar dan sangat apa ya, sangat fair boleh gitu, yaitu Tuhan. Karena kalau kita seperti Pak Paul Sang juga kan, apa yang beliau ungkapkan menurut beliau ya benar, bahkan beliau sampai berani mengatakan beliau adalah Nabi ke-26. Ya, itu hak beliau, dan akhirnya banyak yang pro dan kontra, di antara para pendeta juga pro dan kontra. Jadi ada yang tanya, menurut pendapat saya bagaimana dengan kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini? Saya mengambil sikap untuk tidak mengungkapkannya secara umum, tetapi saya mengungkapkannya kepada Tuhan. Tuhan yang tahu. Dan menurut saya itu lebih baik daripada saya berkoar-koar di media sosial tentang kondisi bangsa ini seperti apa. Saya memilih untuk mengungkapkannya kepada Tuhan. Kalau Pak Yosef Paul Chang, beliau memutuskan untuk mau mengungkapkan isi hati beliau di depan umum, ya itu kan hak beliau. Beliau mau lepaskan kewarganegaraan Indonesia, itu juga hak beliau. Banyak juga kan orang Indonesia yang juga bukan karena mau menyuarakan kebebasannya lalu melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Cukup banyak juga mungkin karena ingin bekerja di sana, di negara lain, ya banyak juga kan. Jadi itu hak setiap orang. Jadi yang saya menangkapnya begitu, bahwa beliau merasa bahwa ada ketidakadilan di negara ini menurut beliau gitu. Kenapa orang Kristen yang menista agama lain kok dihukum, dikejar-kejar sampai mau dibunuh, tetapi orang Kristen yang katakanlah orang yang menista agama Kristen bahkan tidak dihukum? Nah, itu kira-kira ya. Ya saudara, menurut saya sih kita lebih baik mendoakan semua orang ya. Karena Tuhan mau kita mendoakan semua orang, baik yang baik ataupun yang jahat. Tetapi saya tidak suka sebenarnya untuk ya walaupun mohon maaf secara manusia kadang-kadang juga ungkap ya kekesalan gitu, tapi sebenarnya ya Tuhan melarang kita untuk suka ngomongin kejahatan gitu, menjelek-jelekan orang. Nah, itu yang menjadi tema pada saat ini. Kenapa kita tidak boleh ngomongin kejelekan orang, menjelek-jelekan orang atau menghakimi orang? Nah, saya ingin baca beberapa ayat yang menjadi dasar perenungan kita. Yang pertama saya baca dari Matius 7 ayat yang ke-12. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam khotbah di bukit. Matius 7 ayat yang ke-12 ini yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya mengatakan bahwa ayat ini luar biasa. Untuk mempelajari kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, kita mengambil waktu 5-6 tahun sekolah teologi pun nggak selesai-selesai. Bahkan ada orang yang secara khusus mengambil doktor untuk satu kitab.
Misalnya doktor di dalam perjanjian lama itu secara umum, tapi ada yang mengambil doktor secara khusus. Misalnya khusus kitab-kitab Taurat, atau mungkin ada yang khusus kitab Wahyu. Itu penggaliannya memang cukup dalam. Tetapi firman Tuhan ini berkata begini, Tuhan Yesus katakan gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak yang senang dibully orang? Ada nggak di antara kita yang senang untuk dijelek-jelekin orang, dihakimi orang? Ada nggak? Coba saya mau tanya. Ada yang, ini banyak ibu-ibu di sini, ada yang senang loh. Jelek lu. Nggak ada kan? Nah, semua pasti mau dipuji. Oh, kamu cantik ya, kamu ganteng ya, kamu baik ya. Kan semua orang begitu kan? Nah, firman Tuhan katakan, apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah kepada mereka. Ada satu ayat lagi yang menjadi korelasi yang luar biasa, karena ayat ini kan dikatakan bahwa kalau kita melakukan seperti itu sama dengan kita sudah melakukan seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi, semua perjanjian lama. Bahkan semua Alkitab. Karena Alkitab perjanjian baru juga banyak kutipan-kutipan dari perjanjian lama. Tidak bisa lepas perjanjian baru dengan perjanjian lama. Jadi kalau itu yang menjadi saudara, mungkin tidak sekolah teologi sampai 5-6 tahun, sampai lama. Tapi kalau Tuhan Yesus katakan, kalau kita lakukan itu dalam kehidupan kita, jangan suka ngomongin orang, jangan suka ngejelek-jelekin orang dalam hidup kita. Kita sedang melakukan seluruh firman Tuhan di dalam Alkitab. Ada satu ayat lagi yang bagus yang hampir sama dengan itu. Dalam Matius 22, ayat yang ke-37, ketika orang-orang bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama dari dalam hukum Taurat? Lalu apa yang Yesus katakan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Apa itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-40 kembali menjelaskan seperti Matius 7 ayat yang ke-12 tadi. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini poinnya. Mengapa Tuhan katakan kalau kita melakukan hal-hal yang baik, ya, membicarakan hal-hal yang baik kepada sesama, sama dengan kita melakukan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya begini, mengapa Tuhan melarang kita untuk menghakimi? Saya mungkin ingin baca lagi di dalam Matius 7. Kelanjutannya juga ada yang berkaitan dengan itu, ya. Dikatakan begini. Ayat yang pertama, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah itu. Lalu kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-12 tadi kan, bahwa apa yang ingin kita ingin supaya orang lain berbuat pada kita, lakukan juga kepada orang lain. Kan kita tidak mungkin ingin melakukan hal, kita tidak mungkin senang supaya orang menghina kita, menjelek-jelekan kita kan. Nah sebab itu Tuhan Yesus katakan, jangan suka menghina orang, jangan suka membuli orang. Saya kadang-kadang saya juga marah kalau suka ngomongin hamba Tuhan, tapi saya sedih aja. Ada banyak hamba Tuhan kok saling menjelekkan hamba Tuhan yang lain. Saya mau sampaikan, jangan ikutin deh ya. Karena itu sebenarnya pengaruh kan. Jemaat akan katakan gini, ya hamba Tuhan aja begitu, suka jelekin yang lain. Padahal kan dia tahu firman. Tuhan bilang kan jangan suka menghakimi orang, tapi banyak hamba Tuhan saling menghakimi. Mungkin saya ingin sampaikan, udahlah, gak usah ikutin. Jangan ikutin beliau lah. Jangan ikutin mereka lah. Ikutin apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih tahu, mengapa di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 berkata bahwa apa yang kita lakukan ketika kita mengasihi sesama itu sama dengan kita mengasihi Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-40, apa yang Tuhan Yesus sampaikan?
segala sesuatu yang kita lakukan kepada sesama kita, itu kita melakukannya kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat dalam hidup ini, perbuatlah itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, ini poinnya. Mengapa Tuhan mengajarkan kita dan mengingatkan kita, jangan suka menghakimi sesama. Karena kalau kita suka menghakimi sesama kita suka ngomongin kejelekan sesama kita sedang menjelekkan sesama kita menyakiti sesama kita sedang menyakiti Tuhan. Itu alasannya. Mungkin kita berpikir, waduh, ini orang kalau saya cambak dia, saya pukul dia. Nah, hati-hati. Tuhan katakan apa yang kita lakukan kepada sesama kita melakukannya kepada Tuhan. Kepada suami kita, kepada istri kita. Hai suami-suami, kalau engkau mengkhianati istrimu, kau sedang mengkhianati Tuhan. Hai istri-istri, kalau engkau mengkhianati suamimu, engkau mengkhianati Tuhan. Anak-anak, kalau engkau tidak menghormati orang tuamu, engkau tidak menghormati Tuhan. Saya mohon maaf ya, saya mau sampaikan, saya melihat ada ya, mungkin tidak semua. Saya melihat, ya kebetulan juga istri saya Chinese, dan saya melihat ada banyak orang tua pada saat hidup tidak begitu dipedulikan. Tetapi ketika sudah meninggal, baru semua dihabiskan petinya sampai puluhan juta, dan semua saya bilang percuma. Justru pada saat hidup itulah kita harus memperhatikan. Udah meninggal, kirim uang-uangan lah, ingin apa, ya, di sana mau ngapain? Dan mau kasih duit 1 miliar dalam peti pun tidak berlaku di sana. Tubuhnya kan jadi debu kok. Kalau dia percaya Kristus, ya dia tubuhnya sudah diubahkan, memiliki tubuh kemuliaan untuk masuk ke surga. Di sana nggak perlu uang-uang kita. Nah, justru selama masih hidup inilah kita perhatikan orang tua. Saya sama mami saya, kita janjian, Ma, nanti setiap minggu ya. Jam 8 waktu sini, jam 10 waktu Ambon, kita telepon ya. Jadi saya sudah janjian setiap hari Minggu kita telepon-teleponan. Kalau setiap hari kan lumayan juga kan pulsa. Tapi ya saya selalu sempatkan waktu untuk kita boleh menelpon, lalu kita boleh berdoa. Paling tidak saya bisa tahu kondisi beliau. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan melarang kita untuk menjelekkan orang lain? Jangan suka ngomongin orang lain, jangan suka gosipin orang lain. Makanya nggak bagus juga tuh kalau kita nonton televisi, infotainment segala macam, beritanya yang buruk aja, tampilin kejelekan orang aja, ngomongin kejelekan orang, itu nggak bagus di dalam kitabiah aja. Makanya nggak usah nonton yang begituan. Nah, karena apa? Kalau kita ngomongin orang, kita menjelek-jelekan orang, itu sedang kita menjelek-jelekan Tuhan. Sikap yang benar ketika kita melihat kesalahan orang, kita berdoa minta hikmat supaya kita bisa menasihati. Karena Tuhan mau kalau kita menegur orang, yang pertama 4 mata dulu. Ya kita ngomong. Kembali saya ngomong, udah nggak usah dengar dulu pendeta-pendeta kalau suka ngomong di medsos seperti itu, udah urusan mereka dengan Tuhan. Tapi ikut apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Jangan suka menghakimi orang. Jangan suka ngomongin orang. Yang baik di gereja, ya, ibu-ibu kalau ikut persekutuan arisan, jangan suka ngomongin orang, jangan suka menjelek-jelekan orang. Lebih baik kumpul itu kalau ada teman-teman kita yang punya masalah, didoakan. Jangan diomongin, itu dia loh, itu dia itu. Kita menjadi Kristen dengan renungan, tapi kalau kelakuan seperti itu percuma. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, apa yang Tuhan katakan? Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci sesama, itu bohong. Kita pendusta, kata Tuhan. Karena bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Orang yang kelihatan, saudara kita yang kelihatannya kita tidak mengasihi. Ya. Itu yang pertama. Mengapa
Tuhan melarang kita jangan menghakimi orang, jangan suka ngomongin orang. Kan Tuhan bilang, kalau kita mau orang memperlakukan yang baik kepada kita, pikirkan dan lakukan hal-hal yang baik juga kepada orang. Ya mungkin saudara berpikir begini, dia juga nyakitin saya. Nah, Tuhan bilang apa? Doakanlah mereka yang menganiaya kita. Menjadi Kristen itu harus ikutin apa yang Kristus ajarkan. Jangan ikutin kata hati sendiri. Jangan mengikuti kehendak sendiri. Tidak mudah. Saudara menjadi Kristen jangan berpikir bahwa tidak banyak aturan lalu gampang. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan mau. Tapi itu bukan pengertian secara lahiriah, ya. Artinya, ya Tuhan mau kita tidak boleh suka membalas seperti itu. Nah, saya berharap umat Kristen juga, saya tidak mengatakan bahwa Paul Zhang itu benar atau tidak, itu hak beliau, ya. Ya, tetapi kita yang tahu firman, kita tahu saat ini bahwa Tuhan tidak ingin kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita percaya bahwa apa yang Tuhan ajarkan itulah yang terbaik. Dan hari ini Tuhan mengajarkan kita, ya Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita boleh renungkan sendiri. Kan kita pasti mau kita dipuji orang kan, walaupun memang Tuhan tidak ingin kita mencari pujian, tapi kan pasti semua orang maunya dipuji, jujur aja lah. Ya, maunya disayang, ya. Ibu-ibu mau kan disayang sama suami, ya. Suami-suami juga kan mau disayang sama istri. Anak-anak juga mau kan disayang sama orang tua juga pasti mau disayang sama anak-anak. Nah, itu yang harus kita bangun. Bahwa memang di dalam perjalanan hidup kita akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin bikin kesal dengan kita. Tetapi yang Tuhan mau, ya kita mendoakan, jangan membalas. Seringkali orang berpikir, kalau saya marah dia, saya pukul dia. Saya akan tenang. Tidak akan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 katakan, kalau kita berpikir yang baik, berpikir yang benar, berpikir yang mulia, dan kita lakukan itu, maka damai sejahtera Tuhan memenuhi kita. Jadi sebaliknya, kalau kita berpikir yang buruk, kita berpikir yang jelek pada orang, tidak akan rasakan damai. Percayalah coba. Saudara maki-maki orang, saudara damai. Bohong. Tidak mungkin. Jadi dua hal ini yang saya ingin ajak teman-teman semua renungkan pada saat ini. Mengapa Tuhan mau kita jangan suka ngomongin orang? Mengapa Tuhan mau jangan kita suka menghakimi orang? Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ini khotbah ini bukan kepada Bapak Ibu saja, untuk saya juga. Ya sangat mungkin kan, saya kadang-kadang suka terlepas, suka kesal, kadang-kadang suka bisa saja ngomongin orang. Sebab itu firman Tuhan ini buat kita semua. Tuhan Yesus perintahkan kita semua, saudara dan saya juga. Jangan suka ngomongin orang. Jangan suka menghakimi orang. Kalau kita mau orang berbuat baik pada kita, selalu berpikir untuk berbuat baik pada orang. Alasan pertama mengapa kita tidak boleh menghakimi sesama kita, mengapa kita tidak boleh menjelek-jelekan sesama kita. Yang pertama, setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita menjelek-jelekan orang, yang pertama kita menjelek-jelekan perbuatan tangan Tuhan sendiri. Yang kedua, ya, kita menjelekkan Tuhan sendiri. Bukan saja ciptanya, menjelekkan Tuhan sendiri. Karena Tuhan bilang, apa yang kita perbuat kepada sesama kita, kita berbuat juga kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan larang kita untuk menjelek-jelekan orang? Saudara tidak akan pernah damai sejahtera kalau saudara suka menjelek-jelekan orang, menghakimi orang. Tidak mungkin. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan saudara akan menikmati damai sejahtera Tuhan. Biarkan orang mau menjelek-jelekan kita, silakan. Tapi kita yang tahu firman, tidak boleh menghakimi, tidak boleh membalas dengan kejahatan. Maka saya sangat percaya, kalau kita membiasakan diri untuk selalu berpikir dan melakukan hal-hal yang baik kepada orang yang memusuhi kita sekalipun, maka damai sejahtera dan bahkan berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dengan dosa dilepaskan, yang usaha diberkati, yang pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Kalau kita
senangnya memikirkan dan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ingat ya, jangan suka ngomongin kejelekan orang. Jangan suka menghakimi orang. Karena kalau itu yang kita lakukan, maka kita melakukan itunya kepada Tuhan. Tapi kalau kita suka mengasihi orang, kita suka mendoakan orang, maka kita melakukan itu juga kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan disenangkan, pasti Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Nikmati hidup ini. Jangan buang-buang waktu untuk berpikir dan mengatakan hal yang negatif dalam kehidupan kita, ya. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 juga Paulus mengungkapkan perkataan Tuhan Yesus bahwa terlebih memberi daripada menerima. Memberi kasih, memberi perhatian. Silakan orang mau berbuat apa kepada kita, yang penting apa yang kita mau kita lakukan kepada orang lain. Yang baik, yang mulia, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman semua. Saya akan doa buat teman ya. Baik, dalam nama Tuhan Yesus, juga berdoa untuk keluarga Fab Mandru. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga Fab Mandru dan keluarga dan seluruh kehidupannya. Juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Usi Ineke Regina bersama suami dan anak-anak dan keluarga dan pelayanan. Tuhan memberkati. Juga berdoa untuk Pak Pujo Satoto dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Pak Pujo. Dan juga untuk keluarga Ibu Lili dan anak-anak, Tuhan berkati. Juga untuk adik David Hura, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Juga untuk kembali berdoa untuk Usi Popi Samuel, Tuhan berkati Usi Popi dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya. Ibu Henry Matita, Tuhan berkati juga dalam usahanya, dalam kehidupannya. Ibu Foni Francis, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ibu Tince Ihalau, Ibu Welma dan semua anak-anakmu. Ibu Ayah Alphonse, mamiku terkasih di khusus Febi dan keluarga dan semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah pada saat ini maupun ke depan. Tuhan urapi dan Tuhan berkati. Tuhan melihat setiap pergumulan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Tidak suka menghakimi orang, tidak suka menjelek-jelekan orang, tetapi selalu berpikir yang baik, berpikir yang benar dan melakukan, maka damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya selalu bersama-sama. Dan kita akan ketemu lagi hari Minggu malam. Mohon maaf, hari Minggu kita tetap ibadah jam 8 malam ya. Dan kita akan mengakhiri pertemuan kita, ibadah kita pada saat ini. Dan kita mengungkapkan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan kalau kita mengungkapkan bahwa kita mengasihi Tuhan, bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kalau kita mengasihi sesama. Dan kalau kita mengasihi sesama, saya percaya damai sejahtera Tuhan memenuhi kita semua. Tuhan memberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sama-sama yuk. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, terima kasih untuk pesan Tuhan pada saat ini. Dengan segala keterbatasan, Hamba sudah menyampaikan hati Tuhan, mengingatkan kami semua untuk tidak suka ngomongin kejelekan orang, tidak suka menghakimi orang. Karena apa yang kami lakukan kepada sesama kami, kami menjelekkan ciptaan Tuhan, bahkan kami menjelekkan Tuhan sendiri, dan itu tidak akan mendatangkan damai sejahtera dalam hati kami. Meteraikan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu berpikir dan melakukan hal yang baik, benar, dan mulia dalam hidup kita, supaya kami semua memperoleh damai sejahtera dan berkat dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan kembali dalam kehidupan kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk memberkati setiap anak-anak-Mu. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati keturunanmu, anak-anak cucumu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati apapun yang kau lakukan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepadamu damai sejahtera, sukacita, dan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat itu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.